dari sampel swab yang dikirim beberapa daerah, saya laporkan di kesempatan pertama malam ini, dari 48 sampel swab yang diperiksa di Rumah Sakit Yohanes, diketahui ada 3 sampel swab yang menunjukkan COVID-19 plus, terdiri dari yang pertama pasien yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Profesor B.J. Johannes Kupang. Yang kedua, hasil swab yang dirujuk dari pasien Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramu di Nagekeo. Dan yang ketiga, 1 pasien positif berasal dari rujukan Rumah Sakit Umum Daerah Soe. Juga kami laporkan pada kesempatan ini masih ada 2 sampel swab yang positif dari klaster Sukabumi, sehingga total yang kami laporkan malam ini ada 5 orang yang positif, masih positif, termasuk 3 yang positif yang baru dan 2 masih yang lama, sehingga data untuk malam hari ini kami laporkan bertambah, untuk Nusa Tenggara Timur bertambah 3 orang positif. Teman-teman media yang kami hormati, saat ini juga sedang berlangsung pemeriksaan dari 48 sampel berikutnya, dan akan kami laporkan besok hari hasil pemeriksaan sampel yang ada. Dari kapasitas pemeriksaan laboratorium yang ada, sebagaimana kami laporkan pada kesempatan yang lalu, kita dari hari ke hari melakukan optimalisasi pemeriksaan, dan besok itu juga akan dilakukan pemeriksaan untuk 96 sampel swab, dan kita harapkan sampel swab yang ada di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. B.J. Johannes Kupang bisa kita selesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga teman-teman di kabupaten bisa melakukan upaya-upaya tracing, upaya-upaya untuk melakukan pencegahan, termasuk strategi-strategi deteksi dini dan lain-lain. Pada kesempatan ini perlu saya laporkan, khusus 1 pasien COVID plus di Kota Kupang telah terjadi transmisi lokal. Oleh karena itu, sebagaimana dalam himbauan kami kemarin, harus dilakukan secara terkoordinasi upaya-upaya deteksi dini, upaya-upaya pencegahan. Demikian juga pengetatan pemberlakuan untuk social distancing dan physical distancing, kemudian cuci tangan, dan perilaku-perilaku hidup bersih dan sehat. Ini tidak tawar lagi, karena sudah terjadi. Sesuatu yang kita khawatirkan sudah terjadi di depan mata kita. Oleh karena itu, kita menghimbau di kesempatan ini untuk para saudara yang saat ini belum melakukan dengan sungguh-sungguh berbagai protokol kesehatan yang sudah disampaikan,
agar sesegera mungkin untuk menjaga kita sekalian, tidak hanya saya maupun saudara, tapi terlebih pada anak, pada orang tua, dan pada siapa saja. Upaya-upaya pencegahan harus segera kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, secara terkoordinasi besok pagi kami akan menyampaikan kepada teman-teman dari Dinas Kesehatan Kota Kupang dan Kabupaten untuk segera melakukan tracing dan upaya-upaya yang terkoordinasi untuk sesegera mungkin kita lakukan pembatasan-pembatasan dalam upaya untuk mencegah tertularnya atau transmisi lokal. Yang saya maksudkan pembatasan di sini bukan kita terjemahkan sebagai PSBB, tetapi upaya-upaya kita yang lebih serius untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah diberikan kepada masyarakat. Teman-teman petugas laboratorium kesehatan saat ini sedang berupaya untuk melakukan pemeriksaan secara cepat agar supaya seluruh informasi yang ditunggu oleh teman-teman di kabupaten maupun kota tidak boleh ditunggu terlalu lama sebagaimana yang sudah kita dengar beberapa waktu yang lalu. Nusa Tenggara Timur ini sudah menjadi zona merah dan sudah ada penularan lokal antara orang. Jadi kita harapkan kesiagaan, kewaspadaan kita semua. Kita melihat kota kita ini masih sangat ramai, Kota Kupang. Kita harapkan kota-kota lain di seluruh Nusa Tenggara Timur sudah bisa mengontrol lalu lintas manusia, arus orang di dalam wilayahnya masing-masing. Kita sudah masuk dalam tahap yang mengkhawatirkan karena tidak lagi hanya imported case, kasus impor, tapi juga sudah penularan antara orang lokal. Dan ini tentu perlu kewaspadaan kita semua. Dan tadi Bapak Dokter sudah menjelaskan kepada kita bagaimana saudara-saudara kita yang tertular virus di Flores bagian barat, di Flores bagian tengah, di Flores bagian timur, kemudian di Pulau Timur, Kota Kupang, lalu kemudian di kabupaten terdekat Timur Tengah Selatan, dan bukan tidak mungkin di Kabupaten Kupang, di Kabupaten Belu, Malaka, dan sebagainya. Jadi segala kemungkinan bisa saja terjadi. Karena itu melalui media ini kami harapkan masyarakat bisa mewaspadai penularan antara orang secara lokal, dan ini tentu membutuhkan kesiagaan kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Hal-hal teknis kesehatan bisa disampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan. Baik rekan-rekan media, jika ada yang ingin bertanya kami persilakan. To the point pertanyaannya, silakan saudara Steph. Izin Bapak, kalau pertanyaan saya kalau karena ini terkait dengan kasus lokal tadi. Nah, apakah ada upaya khusus yang tegas supaya seperti yang dilakukan awal-awal ketika ODP? Karena kita sudah tidak patuh lagi, pakai masker juga tidak, kerumunan juga sudah tidak. Nah, apakah nanti akan ada pemaksaan mungkin dari pihak TNI atau Polri supaya memaksa kita untuk patuh terhadap anjuran pemerintah? Karena kalau hanya anjuran saja, masyarakat sudah tidak peduli lagi, gitu Bapak. Ya, tentu sudah jelas. Maklumat Kapolri itu sudah dengan tegas melarang kerumunan dan memberikan wewenang yang penuh pada pihak kepolisian untuk membubarkan. Kita harapkan kepolisian kita di seluruh Nusa Tenggara Timur bisa mengontrol dan mengawasi seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur dan bisa secara lebih tegas melakukan tindakan hukum sesuai dengan isi maklumat Kapolri, dan tujuannya tentu untuk keselamatan kita semua.